Kaisar Guangxu naik takhta saat masih sangat muda. Ia tidak memilih tahta itu, tidak memintanya, bahkan tidak benar-benar menginginkannya. Tapi kekuasaan memilihnya, atau lebih tepatnya, diberikan kepadanya oleh penguasa sesungguhnya di balik tirai, Permaisuri Cixi. Guangxu hanya menjadi simbol, semacam bayangan kekuasaan yang dipajang agar dunia melihat bahwa kekaisaran Tiongkok tetap berjalan. Padahal, seluruh keputusan penting tetap berada di tangan sang permaisuri tua yang terkenal licik dan manipulatif itu. Di balik wajah tenang Kaisar Guangxu tersembunyi kegelisahan yang dalam. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh pengawasan, penuh aturan, dan tanpa kehangatan sejati. Ia tak memiliki kebebasan untuk memilih makanan, membaca buku yang ia inginkan, bahkan berbicara dengan siapapun tanpa pengawasan istana. Dalam sunyi dan tekanan inilah, perlahan muncul benih-benih keinginan untuk berubah. Keinginan untuk keluar dari bayang-bayang Cixi dan menjadi kaisar sejati bagi rakyatnya. Tapi jalan menuju kebebasan selalu penuh ranjau. Apalagi jika musuh terbesarnya adalah wanita yang membesarkannya sendiri. Di tengah kebekuan istana, satu-satunya kehangatan yang dimiliki Guangxu adalah Zhen. Seorang selir muda yang memiliki kecerdasan, kepekaan, dan semangat yang tak biasa. Zhen tidak hanya cantik secara fisik, tapi juga penuh ide dan keberanian. Dalam Zhen, Guangxu menemukan tempat untuk berbagi luka, berkeluh kesah, dan merancang masa depan yang bebas dari kendali Cixi. Tapi cinta mereka harus tersembunyi, dilindungi dari pengawasan istana yang tidak pernah tidur. Zhen menjadi pelipur lara dan sumber kekuatan bagi kaisar. Ia mendorong Guangxu untuk membaca karya-karya barat secara diam-diam, membuka pikirannya terhadap perubahan, dan mengasah keberanian untuk mengambil alih kendali kekaisaran. Tapi cinta dalam istana bukan hanya soal rasa. Ia menjadi medan politik. Dan bagi permaisuri Cixi, kedekatan Guangxu dan Zhen adalah ancaman. Bukan hanya karena Zhen memengaruhi sang kaisar, tetapi karena ia tahu bahwa kekuasaan Cixi bisa runtuh jika Guangxu benar-benar bangkit. Maka dimulailah permainan kucing dan tikus, di mana cinta menjadi bahan bakar untuk perubahan dan juga umpan bagi kehancuran. Didorong oleh Zhen dan semangat pembaruan, Guangxu akhirnya mengambil langkah berani, meluncurkan gerakan reformasi 100 hari. Ia ingin mengubah sistem kuno yang membelenggu negeri, membenahi pendidikan, membentuk militer modern, dan membuka kekaisaran terhadap dunia luar. Guangxu bermimpi menjadikan Tiongkok kuat kembali, bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu, teknologi, dan reformasi besar-besaran. Tapi bagi bangsawan konservatif, gerakan ini adalah penghinaan terhadap tradisi. Bagi mereka, Guangxu sudah terlalu dipengaruhi oleh gagasan asing. Mereka mulai melapor kepada Cixi, menanamkan ketakutan bahwa sang kaisar muda akan menghancurkan seluruh fondasi kekuasaan yang telah lama dibangun. Intrik kembali merayap di balik dinding istana. Dalam waktu yang singkat, reformasi Guangxu yang penuh semangat itu berubah menjadi bahan pergunjingan, dicap sebagai pengkhianatan terhadap warisan leluhur. Dan Cixi yang semula diam, mulai merancang langkahnya untuk merebut kembali takhta yang selama ini hanya ia pinjamkan. Saat Guangxu mulai percaya bahwa langkahnya mendapat dukungan, satu malam sunyi mengubah segalanya. Permaisuri Cixi, dengan bantuan pasukan rahasia dan sekutu-sekutu lamanya, melakukan kudeta tersembunyi. Guangxu tak dilengsarkan secara resmi, tapi dikurung dalam istana Yingtai dikelilingi penjaga dan tembok tinggi, seolah ia tidak pernah ada. Tidak ada pengumuman, tidak ada pertumpahan darah. Tapi seluruh istana tahu, sang kaisar telah dikalahkan. Zhen, satu-satunya cahaya dalam hidupnya, juga menjadi korban. Cixi menyingkirkannya, bukan dengan pedang, tetapi dengan kesepian, pengucilan, dan tekanan psikologis. Hubungan mereka dihancurkan tanpa suara. Guangxu, yang pernah bermimpi menyelamatkan Tiongkok, kini menjadi tawanan dalam istananya sendiri. Dunia luar tak tahu apa-apa, karena semuanya terjadi diam-diam. Tapi sejarah mencatat, ini adalah kudeta tanpa pedang, tapi dampaknya menghancurkan jiwa lebih dari perang manapun. Selama bertahun-tahun, Guangxu hidup dalam kurungan yang tak terlihat. Ia masih memakai jubah kaisar, tapi tak bisa memberi perintah. Ia masih menerima laporan, tapi tak bisa mengubah keputusan.
Ia masih hidup, tapi tanpa kuasa. Dalam kesepian, Guangxu hanya ditemani oleh kenangan. Tentang rencana reformasi yang gagal, tentang Zhen yang entah di mana, dan tentang impian yang hancur perlahan-lahan. Ia menulis catatan-catatan kecil yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Dalam kata-katanya tersirat luka, harapan yang padam, dan cinta yang tak pernah sempat utuh. Beberapa pengamat sejarah percaya bahwa racun pelan-pelan menghancurkan tubuhnya. Bukan hanya racun dari luar, tapi racun yang tumbuh dari rasa putus asa yang terus menumpuk. Satu demi satu harapannya mati, dan pada akhirnya tubuhnya menyusul. Sebuah kematian yang sunyi dalam istana yang pernah ia impikan menjadi tempat perubahan. Kaisar Guangxu tidak meninggal di medan perang. Ia tidak dibunuh dengan pedang, tidak diracun secara terbuka, dan tidak disingkirkan dengan cara yang brutal. Tapi sejarah tahu ia dibungkam secara perlahan dan sistematis. Dan yang lebih tragis, ia dibungkam oleh keluarganya sendiri, oleh orang yang pernah ia panggil ibu kekaisaran. Cintanya, reformasinya, dan jiwanya terkubur bersama tubuhnya yang lemah. Tapi kisahnya tidak pernah benar-benar mati. Hari ini Guangxu dikenang sebagai simbol harapan yang direnggut terlalu cepat. Ia bukan kaisar yang sempurna, tapi ia adalah pemuda yang berani bermimpi dalam dunia yang takut pada perubahan. Ia mencintai dalam diam, melawan dalam senyap, dan jatuh tanpa suara. Tapi warisannya hidup dalam semangat reformasi Tiongkok yang akhirnya datang bertahun-tahun kemudian. Jika kisah tragis dan sunyi Kaisar Guangxu ini menyentuh hatimu, bantu teruskan warisan kisah-kisah bersejarah seperti ini dengan menyukai video ini, meninggalkan komentar pemikiranmu, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah besar lainnya di balik tirai sejarah dunia.